cinta. Nama Taruna Dewasa Emanan Masum, NIT 2019-3010 dari Prodi TMP 3. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan persinyalan blok tetap dan bergerak. Yang pertama, persinyalan. Apa itu persinyalan? Dalam pengoperasian kereta api perlu adanya peralatan persinyalan untuk mengatur lalu lintas perkeretaapian. Dalam persinyalan sendiri ada fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya, atau informasi lainnya dengan arti tertentu. Sinyal digunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan, warna, dan atau bentuk informasi lain. Penggunaan persinyalan disesuaikan dengan sistem pengoperasian, sarana perkeretaapian, dan rencana operasi kereta api itu sendiri. Terdapat dua jenis persinyalan dalam perkeretaapian, yaitu sinyal elektrik dan sinyal mekanik. Sistem persinyalan mekanik mulai ditinggalkan seiring bertumbuhnya jumlah lalu lintas kereta api yang melintas. Sedangkan sistem persinyalan elektrik lebih efisien dan cepat serta mengurangi kesalahan manusia. Dalam persinyalan elektrik terdapat peraturan blok. Peraturan blok harus dapat menjamin keamanan perjalanan kereta api di peta blok dengan cara hanya mengizinkan satu kereta api yang ada di dalam blok tersebut sesuai dengan arah perjalanan kereta api. Menurut jenisnya, peralatan blok dibedakan menjadi dua, yaitu fixed block dan moving block. Yang pertama yaitu fixed block. Fixed block yaitu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Fixed block berada di sepanjang jalur kereta api dengan jarak tertentu tergantung headway kereta api itu sendiri. Fixed block sendiri terdiri atas sistem blok tertutup dan terbuka. Di Indonesia, sistem ini diterapkan pada operasi KRL Jabodetabek dan KA jarak jauh, KA Bandara, dan LRT Sumatera Selatan. Jadi intinya yaitu dalam fixed block ini hanya terdapat satu buah kereta api yang ada dalam blok tersebut. Dalam ini semua dalam satu arah itu hanya ada satu buah kereta api, di mana jarak dari satu kereta api itu dengan kereta api di belakangnya yaitu satu blok. Jadi semisal ada kereta A di blok A, lalu ada di belakangnya itu ada blok B, itu harus kosong. Di belakangnya blok B tadi baru boleh diisi oleh kereta api, yaitu di blok C dengan kereta api B atau kereta api kedua. Jenis yang kedua yaitu moving block. Moving block yaitu suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah sesuai dengan kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Moving block berada di sepanjang jalur kereta api dan sarana atau indikator sinyal dalam kabin. Hubungan dengan sarana menggunakan frekuensi radio. Moving block di Indonesia diterapkan di MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Jadi dalam moving block ini ada blok yang bergerak. Jadi bloknya itu bergerak, tidak diam. Semisal kereta ini ya. Jadi kereta ini dapat bergerak dekat dengan kereta api di depannya yang berjalan juga. Nah, lihat ini ada kereta api yang berjalan juga. Tapi kereta api tadi tidak berhenti kan, dia tetap terus berjalan. Jadi bloknya itu berjalan mengikuti kecepatan kereta tersebut, mengikuti kecepatan kedua kereta tersebut, diambil kecepatan yang paling rendah. Jadi semisal ada kereta satu dengan kereta dua, nah semisal ini kereta kan berbelok tapi di depannya masih ada kereta,
itu berarti kereta yang baru saja berbelok ini harus menjaga kecepatan, tapi tetap tidak ada blok yang terbuang atau blok kosong antara kedua kereta tersebut. Jadi jarak safety-nya itu ditentukan oleh kecepatan kereta tersebut dengan melalui sistem CBTC. Jadi apa perbedaannya fixed block dan moving block tadi? Bisa dilihat dalam video yang pojok kiri. Fixed block terdapat jika terdapat satu kereta, maka dalam satu blok itu hanya diperbolehkan dalam satu kereta, di mana ada blok atau yang disebut buffer ini itu terbuang. Sedangkan dalam moving block, dua buah kereta yang berjalan searah itu dipisahkan oleh blok yang bergerak juga, sehingga dapat memangkas waktu datang dari kereta api tersebut. Kalau dalam undang-undang, perbedaannya yaitu yang pertama, dalam penempatan, fixed block berada di sepanjang jalur kereta api dengan jarak tertentu tergantung headway kereta api, sedangkan moving block berada di sepanjang jalur kereta api dan sarana yang dihubungkan dengan frekuensi radio. Perbedaan yang kedua yaitu dalam pemasangan. Fixed block dipasang pada tiap batas blok section dan marka, dilengkapi dengan tag identifikasi, sedangkan moving block dipasang di setiap jalan kereta api dan di sarana berupa peralatan radio komunikasi dan panel indikasi serta antena untuk komunikasi kepada kereta api minimal di bagian depan dan belakang sesuai dengan desain kereta itu. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam persyaratan teknis dalam operasional. Pada fixed block elektrik, pada blok terbuka otomatis maupun tidak, harus mampu mengunci rute yang berlawanan dari stasiun, sehingga rute ke petak blok yang sama tidak terbentuk, dan harus mampu mengendalikan perubahan aspek dua sinyal blok otomatik yang berdiri berurutan di depan sinyal yang bersangkutan. Sedangkan pada peralatan moving block harus dilengkapi dengan radio komunikasi yang menggunakan radio digital multifrekuensi dengan akses kontrol dan sistem keamanan terenkripsi. Perbedaan yang keempat yaitu dalam persyaratan teknis material yang digunakan. Pada fixed block, material yang digunakan harus dapat mendeteksi dan mengontrol keberadaan kereta api dan menjamin keamanannya. Fixed block juga harus dapat melakukan interfacing antara sistem blok dan interlocking. Sedangkan dalam moving block, peralatan radio harus menggunakan radio digital hot standby multifrekuensi dengan teknologi hopping, sistem keamanan terenkripsi, dan sesuai dengan desain nasional atau internasional. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai fixed block dan moving block. Terima kasih.